Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini adalah kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Yola Winanda dan ini teman saya Diva Nabila, ini Nur Faida Putri dan ini Nurni Juwita. Oke, langsung saja. Kami akan membahas tentang tujuan pengembangan basis data dan juga keuntungan basis data. Oke. Sebuah tinjauan tentang tujuan pengembangan basis data yang cukup rinci itu telah dijelaskan oleh James Marty pada tahun 1975. Ia mengkelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada tujuan primer dan yang kedua ada tujuan sekunder. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan primer. Jadi tujuan primer itu merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam setiap usaha, perancangan, dan pengembangan basis data. Kemudian, apa-apa saja yang ada pada tujuan primer tersebut? Yang pertama, ada data-data dalam basis data. Di situ dia membolehkan atau dapat digunakan oleh banyak pemakai. Yang kedua yaitu menjaga investasi intelektual. Yang ketiga yaitu penekanan biaya dan yang keempat yaitu menghilangkan pengembangan sistem ganda. Kemudian yang kelima yaitu kinerja. Terus selanjutnya yaitu kejelasan, terus selanjutnya ada kemudahan pemakai dan selanjutnya ada fleksabilitas atau fleksabilitas penggunaan. Kemudian ada kebutuhan data yang tidak transparansi itu akan dipenuhi dengan cepat. Kemudian ada perubahan yang mudah, terus akurasi dan konsistensi, kemudian privasi, kemudian keamanan, dan terakhir yaitu ketersediaan. Baik, dia ada 14 ya. Ini dia. Selanjutnya, yaitu tujuan sekunder. Tujuan sekunder ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurni. Tujuan sekunder pengembangan berbasis data terbagi jadi 14, yaitu yang pertama keterbatasan fisik, yang kedua keterbatasan data secara logika, yang ketiga yaitu pengendalian kelengkapan data, yang keempat kecepatan akses, yang kelima kecepatan pencarian, yang keenam yaitu standarisasi data, yang ketujuh yaitu tersedianya kamus data, yang kedelapan yaitu antarmuka programmer tingkat tinggi, yang kesembilan yaitu bahasa and assert, yang ke-10 yaitu pengendalian integritas, yang ke-11 yaitu kecepatan pemulihan kembali dari kerusakan, yang ke-11 yaitu kemudahan perubahan untuk penyesuaian, yang ke-13 perencanaan dan pengawasan alat-alat, dan yang terakhir yaitu 14 peorganisasian secara otomatis. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Nur Faida Putri akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu tentang keuntungan perkembangan basis data. Menurut Martin, pada tahun 1975, basis data yang dikembangkan dengan benar dan sesuai dengan kriteria pengelolaan data secara basis data dapat memberikan keuntungan. Yang pertama yaitu kerangkapan data dapat diminimalkan jika data tersebut dalam aplikasi program
diciptakan oleh perancang yang berbeda dengan waktu yang cukup, maka sebagian data tersebut mengalami kerangkapan. Kemudian inkonsistensi data dapat dihindari, di mana basis data ini dapat terbebas dari data-data yang tidak konsisten. Kemudian data dalam basis data dapat digunakan secara bersama. Di sini dapat meningkatkan kinerja dan dapat memperoleh waktu yang cepat. Maka sistem mengizinkan banyak pemakai untuk dapat mengupdate data secara stimulan. Kemudian standarisasi dapat dilakukan, di mana file basis data ini dapat memerlukan standarisasi data dalam basis data. Kemudian pembatasan untuk keamanan data dapat diterapkan. Data dalam basis data ini dapat diatur hanya untuk pemakai tertentu yang dapat mengaksesnya. Kemudian integritas data dapat terpelihara, di mana dapat mengendalikan bagian sistem sehingga sistem selalu dapat beroperasi dalam pengendalian penuh. Kemudian perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan, di mana pengembangan basis data yang benar mampu menyeimbangkan perbedaan kebutuhan karena secara konseptual akan menggunakan basis data yang sama. Sebagai bahan perbandingan, dalam referensi lain, menurut Kamran Persaye, Mark Checknell, kemudian Streck, Khosafian, dan Hariwang pada tahun 1989 mengatakan bahwa database memberikan keuntungan, yaitu yang pertama, akses bersama data untuk pengguna-pengguna yang berbeda, kemudian keamanan data, lalu dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi update untuk pemeliharaan data. Dari sumber referensi yang lain, pada tahun 1995 menyatakan bahwa pengolahan data melalui pendekatan database dapat memberikan keuntungan, yaitu yang pertama, kerangkapan data dapat diminimalkan, terus pengolahan data pada database dapat dipergunakan bersama, dan terus perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan, dan yang keempat, inkonsistensi data dapat dihindarkan, dan yang terakhir, standarisasi data dapat dilakukan. Terus penyesuaian database memberikan keuntungan. Yang pertama, mengurangi kerangkapan data, meningkatkan keamanan data, menghindari ketergantungan data, dan panggilan data dapat informasi lebih cepat.